1, sel merupakan kesatuan struktural dan fungsional makhluk hidup. Apakah artinya? Artinya sebagai unit struktural, setiap makhluk hidup tersusun dari sel-sel sementara. Sebagai fungsional berarti semua fungsi-fungsi kehidupan berlangsung di dalam sel. Nomor 2, salah seorang siswa SMA Negeri 1 Ujung Padang melakukan praktikum dengan cara memotong kantong lalu dimasukkan ke dalam larutan gula dengan konsentrasi yang berbeda. Siswa tersebut membuktikan peristiwa osmosis dan hipotonis. Nomor 3, tuliskan masing-masing contoh peristiwa difusi dan osmosis. Difusi, melarutkan gula ke dalam air. Osmosis, ketika sel darah merah dalam tubuh yang membengkak saat terkena air tawar. Wortel menjadi lunak akibat kehilangan air karena menguap. Yang keempat, jelaskan apa saja fungsi dari jaringan epitel. Yang pertama, yaitu menutupi rongga dan permukaan organ tubuh sel epitel, membantu melindungi atau menutup organ jaringan epitel, memiliki ukuran dan bentuk yang berbeda. Sebagian besar jaringan epitel menghasilkan kendir dan sekresi. Nomor 5, tuliskan perbedaan antara otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos memiliki satu inti di setiap selnya, di mana inti selnya terletak di tengah sel. Otot lurik memiliki jumlah inti sel banyak yang terletak di bagian tepi sel. Otot jantung memiliki 1-2 inti di setiap sel yang terletak di tengah. 6. Jaringan tumbuhan yang aktif membela dan belum mengalami diferensiasi disebut jaringan meristem. Nomor 7. Sebutkan dan jelaskan 5 modifikasi yang dapat dilakukan oleh jaringan. Yang pertama, stomata, yang kedua, spina, yang ketiga, trikoma, dan yang keempat, velama, dan satu lagi, sel kipas. Nomor 8. Sebutkan fungsi rangka bagi tubuh manusia. 1. Memberi bentuk tubuh, kedua menegakkan tubuh, ketiga melindungi organ tubuh yang penting, dan keempat tempat melekatnya otot, kelima tempat pembentuknya sel darah. Apakah tulang merupakan komponen hidup dalam tubuh kita? Jelaskan alasanmu. Ya, tulang merupakan komponen hidup dalam tubuh manusia. Hal tersebut dapat dijelaskan karena tulang dapat tumbuh bertambah besar dan panjang. Tulang dapat berkembang mengalami osifikasi. Tulang memerlukan makanan atau nutrisi. Nomor 10, hubungan antar tulang akan memungkinkan terjadinya gerakan. Berikan 4 jenis persediaan berserta contohnya 5. Hubungan antar tulang yang hanya memungkinkan terjadinya satu gerakan disebut sendi. 1. Sendi peluru, sendi pelana, sendi engsel, dan sendi lesung. Nomor 11, memasukkan oksigen ke sel dan jaringan, menyediakan nutrisi penting untuk sel, seperti asam amino, asam lemak, dan glukosa. Mengeluarkan limbah seperti karbon dioksida, urea, dan asam laktat. Melindungi tubuh dari penyakit, infeksi, dan benda asing. Mengatur suhu tubuh. Nomor 12, buatlah bagan skematik mengenai proses pembukuan. Proses tersebut seperti ini.